Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Manjada Wajada, kita bertemu lagi dalam kajian mahfuzat dan motivasi Manjada Wajada. Tema kita hari ini itu adalah saatnya berubah lebih baik. Mahfuzatnya adalah da'il ayyama taf'alu ma tasha'u watib nafsan idza hakamal qada'u. Tinggalkan hari-hari di mana engkau berbuat semaumu dan bersikaplah lebih baik terhadap apa yang terjadi. Inilah saatnya untuk berubah lebih baik. Mengapa harus berubah? Dunia terus berubah, tidak ada yang berubah kecuali perubahan itu sendiri. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan digilas oleh perubahan. Dunia akan meninggalkan kita yang masih bernostalgia dengan masa lalu. Kita yang masih bernostalgia dengan kejayaan-kejayaan kita, yang masih bernostalgia dengan prestasi-prestasi masa lalu kita. Seakan-akan kita masih hidup di masa lalu, padahal dunia sudah berubah. Kita hidup di masa sekarang, kita hidup di masa depan. Karena itu perubahan itu akan menjadi sangat penting. Kalau mau dunia berubah, ubahlah dari diri kita dulu. Kalau mau orang tersenyum sama kita, tersenyumlah terlebih dahulu. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, kita yang harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Kalau kita ingin dunia berubah, maka kita yang harus terlebih dahulu melakukan perubahan. Kalau kita ingin orang lebih menghargai kita, lebih menghormati kita, kita terlebih dahulu yang harus menghargai mereka, menghormati mereka. Maka mereka akan lebih menghargai kita. Ubahlah diri kita, maka orang lain akan berubah. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan jelas, kalau suatu kaum ingin mengubah hidupnya, mengubah masa depannya, maka mereka yang harus mengubah terlebih dahulu apa-apa yang ada dalam diri mereka. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berubah? Ada 8 cara untuk berubah. Saya ambil dari buku terbaru saya, The Power of Manjada Wajada. 8 cara ini kalau kita praktekkan, insya Allah perubahan itu pelan-pelan mulai ada dari diri kita. Dan seperti saya katakan tadi, kalau diri kita berubah, insya Allah itu nasib akan berubah. Insya Allah dunia juga akan berubah. Mulai perubahan dari diri kita. Apa langkah pertama untuk berubah? Pertama, sadari bahwa kita memang harus berubah. Kita harus sadar bahwa inilah hari ini yang harus kemudian kita hadapi, bukan masa lalu kita. Kita harus berubah karena masa depan harus lebih baik daripada sekarang. Kita harus berubah karena nasib kita harus lebih baik daripada sekarang. Kita harus berubah karena kalau kita lanjutkan apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun ini, kalau kita tetap saja begini, maka kita tidak akan pernah punya nasib yang lebih baik. Hidup kita tidak akan pernah berubah kalau kita bekerja dengan cara yang sama, melakukan hal yang sama. Kita perlu satu terobosan, kita perlu satu perubahan, kita perlu satu langkah baru untuk membuat hidup kita lebih baik. Sadari bahwa kita hidup di masa sekarang, sadari bahwa ini ada garis tegas antara masa lalu dan masa depan. Sadari bahwa kita harus move on, ya. Sadari kita harus
melakukan sesuatu kalau kita ingin perbaikan diri kita, perbaikan nasib kita, perbaikan masa depan kita, perbaikan keluarga kita. Nah, itu kita mesti sadar bahwa kita tidak bisa melakukan dengan cara yang sama, bahwa kita harus melakukan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, kalau kita sudah sadar, temukan akar masalahnya apa yang membuat kita selama ini nasib kita itu seperti sekarang. Masalahnya apa? Misalnya masalahnya karena kita malas, ya. Masalahnya karena kita kurang terampil. Masalahnya karena kita kurang disiplin. Masalahnya karena kita nggak ada target. Masalahnya karena kita nggak ada rencana. Begitulah, ya. Cari masalahnya. Kenapa kemudian kita misalnya tidak bisa berhenti merokok? Nah, ini untuk yang merokok. Nah, cari masalahnya, kenapa? Gitu ya. Terus kenapa kemudian kita tidak bisa menulis buku? Cari masalahnya. Masalahnya apa? Kita cari, lalu kita temukan. Karena kalau kita ingin berubah, tapi kita tidak tahu apa yang kita ubah, bagaimana mungkin kita berubah? Jadi cari apa yang harus kita ubah. Selanjutnya nomor 3 itu adalah bangun komitmen. Bangun komitmen untuk diri sendiri, bangun komitmen untuk keluarga, bahwa mulai hari ini kita membedakan, membuat garis tegas masa lalu dan masa depan. Move on, move up. Bergerak naik ke atas. Kita lupakanlah masa lalu itu, jadikan sebagai satu kenangan, satu bagian dari hidup kita, lalu move on kita ke masa depan. Masa lalu kita mungkin buruk, tapi masa depan kita masih bisa menjadi baik. Masa lalu kita mungkin jelek, tapi masa depan kita masih bisa menjadi baik. Masa lalu kita mungkin kotor, masa depan kita masih bersih. Masa lalu kita mungkin kita terpuruk, masa depan kita masih bisa sukses. Begitu seterusnya. Bangun komitmen untuk diri sendiri, bangun komitmen untuk keluarga, bangun komitmen untuk agama, bangun komitmen untuk bangsa, bahwa bismillah, saya akan berubah. Kalau sudah ketemu komitmennya, kita punya target. Target perubahannya apa? Misalnya, kalau kita kemarin-kemarin lebih banyak bermalas-malasan, targetnya apa? Ya lebih produktif. Produktifnya apa? Apa saja? Kalau saya lebih produktif menulis misalnya, ya, itu kita buat target. Seminggu 1 artikel, seminggu 2 artikel, seminggu 3 artikel. Begitu, baru bisa. Jadi ada satu target yang kemudian kita tetapkan, bahwa perubahannya itu seperti apa. Bapak saya dulu perokok, terus kemudian targetnya adalah berhenti merokok. Maka yang dilakukan itu adalah mulai berhenti merokok, ya, dengan cara apa? Menggantinya dengan permen. Jadi kalau mau merokok dikasih permen, makan permen. Begitu punya target bahwa saya harus berubah. Ada komitmen untuk keluarga, ada komitmen untuk kesehatan, gitu ya, bahwa harus lebih sehat, maka berubah dari merokok kemudian tidak merokok. Nomor 5, susun langkah-langkahnya apa? Ya, kalau tadi bapak saya kalau mau merokok, dia menggantinya dengan permen. Apa saja deh, kalau misalnya mau nyusun buku juga sama. Jadi langkahnya adalah nulis setiap pagi misalnya. Nah, itu sama. Setiap hari nulis. Sehingga bisa jadi buku. Langkah apa saja itu disusun. Lalu kemudian yang keenam, kalau kita sudah susun, lakukan dengan penuh disiplin dan konsisten. Lakukan disiplin dan konsisten. Tiap hari lakukan disiplin. Jangan kalah dengan ego kita, jangan kalah dengan keinginan kita. Kita harus disiplin, tidak. Ya, lakukan dan konsisten setiap hari. Tiap bulan itu kita lakukan, maka akan menjadi kebiasaan. Kalau setiap hari kita lakukan dengan penuh disiplin dan konsisten, apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebiasaan. Lalu evaluasi nomor 7 ya.
Kalau sudah kita melakukan misalnya 1 bulan kita lakukan evaluasi, ada yang salah tidak, ada perubahan atau tidak, tercapai atau tidak tercapai. Nah, itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang langkah kita itu kita evaluasi, ya. Evaluasi dengan sepenuhnya apa yang sudah kita lakukan. Kalau sudah kita melakukan evaluasi, nomor 8 itu adalah lakukan dengan cara yang berbeda, ya. Lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin kita melakukan dengan cara ini, oh ternyata ada kekurangan, maka besok kita lakukan lagi, tapi dengan cara yang berbeda. Dengan demikian kita punya pola, kita punya sesuatu yang kemudian kita lakukan lebih baik dan lebih baik lagi. Ada perubahan dalam cara kita melakukan sesuatu, ada perubahan dalam kita mengejar apa yang kita targetkan. Begitulah 8 cara untuk berubah. Selengkapnya ada di buku terbaru saya, The Power of Manjada Wajada. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau pesan bukunya silahkan, ya. The Power of Manjada Wajada, 8 cara untuk mengubah hidup Anda, mengubah nasib Anda, mengubah masa depan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.